Manusia itu, walaupun sudah memiliki gunung emas, dia akan tetap mencari gunung emas yang lain. Pertama-tama ini film pertama Putri, perdana langsung horor. Karena memang dulu tuh apa ya, bisa dibilang memang ada keinginan dulu banget dari kecil memang suka banget horor. Dan Putri memang selalu cerita ke almarhumah mama kayak, wah kayaknya aku pengen banget deh main film horor gitu. Dan akhirnya setelah, padahal hobi Putri ini nyanyi sebenarnya, nyanyi. Setelah lewatin nyanyi ada tawaran untuk film horor, ini kepengen aku banget gitu kan, ini kepengen Putri banget, dan ya udah nggak mau nolak karena Putri pengen mau coba gitu. Di sini Putri di Wakaf ini meranin sebagai Delia. Delia ini anak yang cantik, baik hati, lembut. Putri nggak bisa sebutin semua, yang pasti nanti kalian bisa lihat semuanya di film sih. Tapi memang kalau di teaser ini memang langsung dimunculin di mana Putri ini jadi sosok entah ini dirasuki gitu. Ya, luar biasa. Kalau Abah sudah tidak ada, tanah ini jadikanlah tanah wakaf untuk penduduk kampung kita. Kurang apa sih hidup saya, Kong? Untuk film tawaran ada, cuma karena memang mungkin yang lainnya Putri masih yang belum pede banget gitu loh, kayak percaya diri. Putri belum kayak, aduh kayaknya nanti dulu deh, jangan dulu. Cuman pas setelah tawaran ini, film ini, horor ini pertama kalinya. Yang sebelumnya bukan horor, bukan horor, terus pas horor langsung, Putri langsung. Mungkin karena ada proses juga kali ya Kak, karena jujur Putri ini dari dulu entah itu mau nyanyi, apalagi acting kan bahasanya kita harus sebagai orang lain gitu kan, yang dimana bukan keseharian Putri gitu kan. Putri nggak bisa gitu, kayak misalnya depan kamera atau depan orang gitu. Ada prosesnya yang dimana coba dulu deh nyanyi, karena kan nyanyi banyak orang dong Kak, banyak orang gitu kan, itu bisa dibilang lebih menantang karena benar-benar yang depan orang yang biasanya Putri nggak bisa, oh bisa ternyata selama Putri nyanyi ini. Nah dipikir-pikir lagi nih, oh oke, kayaknya Putri udah mulai bisa nih untuk di depan orang atau bahkan di depan kamera gitu kan, karena Putri juga ngonten gitu kan, harusnya bisa sih gitu. Ya udah setelah dari situ karena tawarannya juga horor, lebih menantang lagi gitu kan, karena setelah Putri dengar juga Putri akan seperti apa, Putri akan bagaimana, wah awalnya sih nggak percaya diri gitu, karena bisa nggak ya gitu, karena soalnya ini pertama kali Putri belum pernah sama sekali gitu kan. Oh ya udahlah gitu. Pertama memang Putri pengen nunjukin juga gitu kan, karena dari dulu Putri selalu bilang pengen banget main film horor, pengen banget gitu. Ya udah dari situlah Putri langsung kayak oke lah, Putri pengen dan harus gitu. Udah saya kerjain. Bahkan kalau ada rezeki saya juga sedekah, Kong. Tapi kenapa hidup saya begini terus, Kong? Seolah-olah ibadah sama amalan saya nggak ada gunanya sama sekali ya. Sebenarnya dari kayaknya SMP deh. Bahkan dari SMP aja Putri itu kayak ada ujian gitu. Putri pilihnya film horor. Dan Putri semua yang bikin kayak maksudnya, udah aku yang mau jadi horor, maksudnya jadi hantu gitu, jadi hantu. Dari situ aja Putri udah yang kayak emang pengen banget gitu. Setelah dari situ karena memang tidak di publik gitu kan, karena memang buat ujian sekolah, barulah dari emang jangan coba yuk pengen bikin horor gitu, maksudnya
Teteh sembari belajar juga gitu kan, walaupun teteh nggak jadi hantu atau gimana, tapi teteh bisa mendapatkan suasananya gitu, suasananya seperti apa, makanya bikinlah short movie itu. Dari situ kayak, aduh kayaknya pengen banget gitu. Sebenarnya itu cuma pengen bikin aja sih, karena memang Jan ini juga suka acting juga kan, suka acting dan ya sama lah gitu, Putri juga pengen coba juga gitu. Jadi cuma kepengen aja sih. Jujur pas pertama kali tuh kaget banget. Karena maksudnya Putri dari awal kayak gitu kan, perdana main film horor langsung menjadi peran utama. Ya kayak maksudnya poster Putri di mana-mana. Iya, udah ada kayak Putri. Aduh, dari awal benar-benar yang kayak deg-degan banget, lebih ke aduh takut ngecewain gitu, kayak hasilnya takut kurang gitu. Disitulah tapi yang buat Putri makin semangat gitu, kayak ya kalau misalnya selalu berpikir kayak gitu kapan bisa maju gitu. Dari situlah gitu. Tantangan banget sih. Yang pasti ini prosesnya lumayan lama juga karena pada saat itu pandemi ya kalau nggak salah, dan memang kita nggak bisa kemana-mana juga kan, terus ketat banget kan, entah itu perizinan dan lain-lain gitu kan. Dan ya prosesnya seru banget, terus juga bertemu orang-orang hebat di sana gitu kan. Terus untuk tag untuk di sana luar biasa karena itu dia pertama kalinya Putri memeranin sebagai Delia, yang dimana kalian udah lihat lah teasernya gitu kan, Putri sampai manjat-manjat pohon ya kan. Karena itu dia maksudnya kesenangan, maksudnya pada saat itu Putri senang banget karena setelah syuting itu ternyata aku bisa loh gitu. Karena biasanya apalagi iya bukan karena manjat pohon. Maksudnya memeranin pada saat itu kayak maksudnya karena pada di Putri ini kan dirasukin sama jin kan, yang dimana ya Putri harus berpura-pura sebagai dimasukin jin itu kan. Ditanya pernah apa enggak lagi kerasukan. Kalau sebelumnya enggak lah Kak, enggak, cuma Putri karena sering lihat sekitar kayak maksudnya pernah melihat kayak wow ternyata kerasukan seperti ini ya, itu kayak serem juga ya gitu. Jadi setelah pas mau syuting itu Putrinya tidak yang kayak aduh gimana, enggak, karena dari pengalaman melihat sekitar, oh harus gini, maksudnya melihat mimik muka kan berubah juga kan ya kan. Nah makanya setelah pas syuting itu kayak oke, udah bisa lah. Cuma menantangnya itu dia naik pohon aja sih. Sebenarnya lebih bukan ke beban ya, karena itu dia kan, karena pertama kali mencoba ya bisa yang kerasukan, jadinya kayak lebih wah nggak gampang ya gitu loh. Lebih kayak ya itu dia karena Putri belum terbiasa juga mungkin ya, pada saat itu belum terbiasa. Terus setelah meranin, wah nggak gampang ini ternyata, karena memang bener menguras energi banget Kak. Setelah Putri cut gitu ya, maksudnya setelah selesai itu lemasnya minta ampun. Energinya iya, karena Putri yang harus suaranya keluar gitu kan, beda banget dari yang Putri yang kayak mau teriak juga cuman gitu aja. Ini yang harus wah gitu. Jujur aku nggak ada acting Kak. Karena Putri sih lebih kayak pengen coba sendiri juga gitu, kayak apakah Putri bisa apa enggak gitu. Makanya Pak Adi kayak ya udah
gak apa-apa, kayak maksudnya kamu tinggal tunjukin aja apa yang sudah ada, kamu pasti bisa gitu. Ya udah, makanya disitu Putri Kak, oh ya sudah, kepercayaan diri. Iya. Ini sangat pembelajaran banget buat Putri ke depannya karena banyak banget yang bisa Putri ambil kali ya, karena pertama kalinya Putri syuting horor juga gitu kan. Ya udah, buat kedepannya mungkin bisa jauh lebih baik gitu, karena mungkin waktu pertama Putri masih belum puas banget kali, karena kayak aduh kayaknya Putri kurang ini, tapi dari semua yang setelah Putri jalanin tuh kayak oke, kedepannya harus lebih jauh-jauh lebih baik gitu. Jadi banyak lah pelajaran-pelajaran juga gitu. Putri ini kalau horor bermacam-macam ya filmnya, kayak maksudnya jenis horornya tuh ya seperti apapun itu Putri tonton gitu dulu ya. Karena dulu sesuka itu Kak, dan Putri benar-benar selalu kagum sama karya-karyanya Indonesia horor tuh, kayak karena dari mistis ya, karena kisah nyata juga kebanyakan Putri suka banget gitu. Tapi kalau misalnya untuk peran, Putri kayaknya nggak ada sih, kayak maksudnya misalnya Putri nonton satu film yang kayak oh gue harus seperti ini, oh harus gini, nggak ada sih. Lebih kayak karena suka horor aja sih, terus kayak karena banyak juga jadi ya sedikit kayak oh seperti ini, kayak gitu sih. Jujur nggak kapok karena mungkin ya itu dia dari awal karena Putri suka juga kan, terus setelah syuting ini kayak kayaknya seru nih kalau misalnya ada lagi gitu, apalagi maksudnya kan banyak ya kalau horor entah Putri jadi seperti apa atau apa, ini kan udah jelas Putri langsung yang bisa dibilang langsung dimasukin atau dirasukin jin gitu kan. Mungkin kalau untuk selebihnya coba yang lain lah, tapi yang masih genre horor gitu. Kalau itu enggak sih kayaknya, karena kalau itu ya lebih mengikuti nanti kalau misalnya ada yang nawarin seperti Putri seperti apa atau seperti apa, jadi Putri yang lebih ngikut gitu. Putri lebih ke cerita sih, apalagi jujur ya Kak, dari pertama kali tahu ini wakaf, Putri ini awam banget sama maksudnya arti dari kata wakaf gitu. Karena kan apalagi bukan Putri aja, di sana yang anak-anak muda aja bahkan bakal banyak yang nggak tahu wakaf tuh apa, digunakan untuk seperti apa, seperti itu. Apalagi di film ini genrenya horor, mungkin anak-anak muda yang kalau misalnya bakal nonton wakaf ini akan lebih paham gitu, arti dari wakaf ini tuh apa gitu. Jujur kalau dari kedua orang tua nggak ada sama sekali, entah itu tekanan untuk kayak contoh ya, maksudnya karena ayah sudah terjun di dunia industri komedian gitu kan, kayak kamu harus ya gitu, apalagi maksudnya dari anak pertama Aiki gitu, itu dulu juga sama, Aiki juga terjun ya dengan kemauannya sendiri gitu, nggak ada tekanan untuk udah kamu harus masuk ke sini gini gitu. Sama Putri Rizwan juga sama gitu, kayak ya keinginan sendiri, yang justru kalau ayah gitu mereka malah kayak ya udah terserah kalian mau ngapain juga. Maksudnya ya itu tujuan kalian, itu tanggung jawab kalian gitu ke depannya gitu. Jadi nggak ada. Mungkin karena dari awal sudah kalau memang udah siap terjun ya Putri harus nanggung resikonya semua gitu. Karena ya itu dia, kalau misalnya Putri udah siap terjun,
apapun itu ya harus terima, karena memang ya Putri bakal disorot gitu kan, Putri mau ngapain atau kegiatan apapun itu bakal ya disorot kapanpun gitu ya. Udah, makanya dari awal sudah menyiapkan diri gitu, menyiapkan bahwa ya apapun yang aku lakuin ya udah bakal dilihat sama semua orang, bahasanya kayak gitu. Ya lumayan apa ya, bisa bilang berat gitu. Cuman karena Putri sudah, yaitu prinsip Putri sudah harus menanggung resiko, ya harus dijalanin seperti itu. Lebih ke keluarga aja sih, lebih ke Aiki gitu, ayah. Ya selalu menyampaikannya ya harus berhati-hati kayak gitu, kayak kasih yang baik-baik aja kayak gitu sih. Pertama yang pasti entah itu mau nama ayah atau nama Aiki, itu mau sampai kapanpun pasti akan terbawa. Ya itu dia lah, Putri dari awal juga sudah mengambil resiko, dan prinsip dari awal ya mau gimana pun juga ya mereka keluarga juga gitu kan. Itu balik lagi ke semuanya yang menanggapi, entah itu mau aju mumpung atau apapun itu. Cuman yang pasti dari Putri sih selalu pengen memberikan karya-karya Putri sendiri, seperti itu. Kayak Putri bisa membuktikan bahwa Putri tidak hanya maksudnya terbawa nama ayah, tapi Putri juga punya karya sendiri, seperti itu. Sampai sekarang Putri selalu berusaha, karena itu dia pertama dari musik juga Putri benar-benar pengen membuktikan sendiri juga, makanya Putri bikin lagu sendiri tanpa bantuan Aiki atau ayah kayak gitu. Lalu ya ini dia kenapa Putri dari dulu suka banget film horor juga. Putri pengen membuktikan bahwa selain itu juga Putri bisa gitu. Untuk sekarang mungkin Putri masih tetap fokus untuk di musik sama perfilman, dan mungkin kedepannya sebenarnya dari dulu pengen banget berbisnis juga, maksudnya entah Putri mau buka apa kayak gitu. Mungkin kedepannya bisa lah gitu dibarengin gitu kan, iya seperti itu sih. Hai guys, aku Putri Delina. Sebentar lagi akan rilis film perdana Putri yang berjudul Wakaf tanggal 26 Oktober 2023 di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa nonton ya.